hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk membahas satu tema yang aktual, yang update berkaitan dengan masuknya kita di bulan Dzulhijjah. Sekalipun telat sehari, sekarang sudah tanggal 2 Dzulhijjah. Kita akan mengangkat tema keutamaan atau amalan-amalan yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat utama dan dikhususkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari istimewa. Karena apa? Karena seluruh amal soleh, kebaikan, ibadah itu dilipat gandakan pahalanya bila dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apapun jenis ibadah tersebut, baik membaca Al-Quran termasuk sholat yang fardu yang 5 waktu, sholat sunnahnya, baik rawatib, tahajud, duha, tahiyatul masjid, syukur wudu, ataupun yang lain-lainnya. Termasuk infak dan sedekah, termasuk saum, termasuk zikir. Seluruh kebaikan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang dilakukan di hari-hari lain, dan itu menunjukkan lebih besar pahalanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 hari. Yang dimaksud 10 hari yang diterangkan di dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menurut kesepakatan para mufassirin. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu pasti istimewa, pasti agung, pasti luar biasa. Termasuk di dalam hal ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan firman-Nya wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Yang dimaksud 10 malam ya 10 hari 10 malam. Sebab kadang-kadang sehari semalam disebut dengan yaum, kadang-kadang dengan lail atau layali untuk jamaknya, dan maksudnya adalah 24 jam dalam sehari semalam. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashar." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih thumma lam yarji min dhalika bi syai'. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada hari-hari di dalam kehidupan ini yang beramal soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh apapun yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan besar sehingga tidak ada bandingannya dengan amalan apapun. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Apakah keutamaan beramal soleh di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama ini juga tidak bisa ditandingi oleh jihad di jalan Allah?
Dijawab walal jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaannya. Kecuali jihadnya seseorang yang keluar untuk berjihad, membawa harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali lagi sedikit pun. Alias gugur sebagai syahid. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan di dalam riwayat Imam Ahmad diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sedikit lafaz yang berbeda, ma min ayyamin a'zamu wa la habbu ila Allahi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada hari-hari apapun yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh di dalamnya dibanding 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka perbanyak oleh kalian tahlil, takbir, dan tahmid di dalamnya. Inilah beberapa keterangan baik dari ayat ataupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu amal-amal soleh apa sajakah yang sangat dianjurkan dilakukan di 10 hari pertama ini? Pertama adalah saum. Intinya seluruh amal soleh dilipat gandakan. Tapi intinya yang lebih ditekankan pertama saum. Saum apa? Sudah sering jelaskan. 3 jenis saum dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari yang pertama ini. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun yang wajib ada 3 jenis. Lakukan bagi yang memiliki kewajiban saum yang 3 jenis ini. Lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama saum qadha. Kalau umpamanya ada di antara ikhwan akhwat sekalian yang masih punya hutang saum Ramadan, bayar sekarang. Selain tertunaikan kewajiban, juga pahalanya dilipat gandakan. Mungkin tidak sempat di bulan Syawal, mungkin tidak sempat di bulan Dzulqa'dah kemarin. Nah sekarang. Bukan wajib sekarang dan tidak boleh nanti juga boleh. Cuma untuk sekarang ini luar biasa. Dilipat gandakan pahalanya. Laksanakan saum qadha. Kedua yang juga masih wajib adalah saum kifarat. Kifarat itu artinya penebus ya. Baik itu penebus umpamanya sumpah yang dilanggar. Seseorang umpamanya bersumpah, demi Allah saya tidak akan melakukan ini. Ternyata melakukan. Sumpahnya dilanggar. Maka wajib untuk melakukan saum 3 hari berturut-turut. Dan itu yang disebut dengan apa? Saum kifarat. Wajib hukumnya ya wajib. Lakukan sekarang. Boleh nanti juga dilakukan. Tapi sekarang ini lebih utama, lebih afdal karena dilipat gandakan pahalanya. Ketiga, masih saum wajib adalah saum nadar. Bila ada di antara kita yang bernadar, umpamanya mahasiswa nih, sebentar lagi ujian. Itu kemarin-kemarin, kalau saya lulus ujian dan memperoleh nilai A minimal B, maka saya akan saum 5 hari umpama. Ternyata nilainya A atau B. Maka wajib dia menunaikan nazarnya berupa saum. Lakukan sekarang. Dan itu hukumnya wajib. Itulah jenis saum yang pertama yang wajib, yaitu ada 3 macam. Saum qadha Ramadan, yang kedua saum kifarat, yang ketiga saum nadar. Ini jenis saum yang pertama. Bagi ikhwan atau akhwat yang tidak memiliki 3 kewajiban ini, qadha nggak punya hutang Ramadan sudah selesai. Sudah Syawal kemarin di qadha bagi yang punya hutang. Nadar juga tidak, kifarat juga tidak. Lakukan saum sunnah.
Saum sunnah yang mana? Pertama disebut dengan sebutan saum sunnah muayyanah. Saum sunnah muayyanah itu untuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada 2. Pertama Senin Kamis. Sekarang kebetulan Kamis ya. Dari hari Rabu kemarin juga boleh saum. Tapi sekarang ini saum sunnah muayyanah. Yang dimaksud muayyanah itu saum sunnah yang sudah ditentukan oleh syariat. Ada saum Senin Kamis yang ditentukan oleh syariat. Yang keduanya adalah saum Arafah. Sebab Nabi SAW bersabda, "Saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah." Saum di hari Arafah, aku berharap semoga Allah menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya. 2 tahun tuh dihapuskan dosa-dosanya. Dan saum Arafah itu nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kebetulan kalau di kita kan sekarang Idul Adhanya hari Jumatnya tanggal 31. Berarti hari Kamisnya tuh. Inilah 2 jenis saum sunnah muayyanah, Senin Kamis dan Arafah. Nah, kebetulan Arafah itu nanti jatuhnya pada hari Kamis. Kalau kita terbiasa saum Senin Kamis, terbiasa Arafah, dilakukan di waktu yang bersamaan. Hari Arafah jatuh di hari Kamis, maka 2 jenis pahala ini akan Allah berikan. Diniatkan untuk 2 niat, yaitu ya saum Arafah dan saum Senin Kamisnya, maka double pahalanya. Sudah dilipat gandakan ya double lagi. Dan itu jauh lebih apa? Lebih gede lagi pahalanya. Inilah jenis sunnah yang pertama, yaitu sunnah muayyanah. Yang keduanya adalah sunnah yang mutlak. Sunnah yang mutlak itu saum sunnah yang tidak diikat, tidak ditentukan oleh syariat waktunya. Selama waktunya bukan waktu terlarang, maka boleh melakukan saum sunnat. Dan disebut dengan sebutan saum sunnat mutlak. Dan ini didalili oleh sebuah hadis yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Nabi SAW, kalau nggak salah di hari Sabtu ketika membahas kitab Bulughul Maram bab tentang saum tatawu atau saum sunnah. Ada yang disebut dengan saum sunnat mutlak. Nabi SAW pulang ke salah satu istrinya lalu bertanya, ada makanan apa tidak? Dijawab tidak ada. Fa inni shaim. Kalau begitu saya mau saum. Itu hari-hari apa? Senin Kamis kah? Bukan. Karena kalau Senin Kamis Nabi terbiasa saum. Tapi di luar itu, tadinya tidak saum. Tidak akan melakukan saum. Tapi karena tidak ada makanan dan belum ada yang masuk, baik makan atau minum ke dalam dirinya, belum melakukan hal-hal yang membatalkan saumnya, maka beliau meniatkan saum secara dadakan. Dengan syarat apa? Belum makan atau minum apapun. Sejak fajar tadi. Dan itu yang oleh para ulama disebut dengan sebutan saum sunnah yang mutlak. Kebolehan saum sunnah mutlak itu juga didalili oleh adanya larangan dalam 2 hal. Pertama, larangan saum di hari Jumat secara infirad. Infirad itu menyendiri, hanya Jumat saja. Tidak digabung dari Kamisnya, tidak digabung ke Sabtunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada salah satu istrinya ketika di hari Jumat saum. Beliau bertanya, asumti bil ams, apakah kamu saum hari kemarin? Berarti kemarinnya Kamis. Dijawablah, tidak. Hal satasumina gadan.
Apakah kamu akan saum besok? Berarti apa hari besok tuh? Sabtunya. Dijawab tidak. Fa'aftiri. Kalau begitu kamu harus buka. Dan ini menunjukkan terlarangnya saum secara infirad di hari Jumat. Infirad itu hanya di hari Jumat. Itu larangan yang pertama. Larangan yang keduanya, adanya larangan saum sunat di hari Sabtu menurut sebagian ulama. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, la tasumu yaumas sabt illa fi mafturidha alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum yang difardukan, yang diwajibkan baru boleh. Seperti yang diwajibkan itu qadha Ramadan yang 3 tadi, kifarat sama nadar boleh. Kalau saum sunat maka jangan hari Sabtu. Adanya larangan hari Sabtu, adanya larangan hari Jumat secara infirad, menunjukkan selain hari tersebut boleh saum. Boleh saum Selasa, boleh saum Rabu, boleh saum hari Ahadnya gitu ya. Kalau Senin Kamis sih sudah jelas. Karena ditentukan dari sana. Dan ini yang disebut dengan saum sunnah yang mutlak. Boleh lakukan. Oleh karena itu silakan lakukan saum sejak tanggal 1 sampai tanggal 8 dan tanggal 9-nya khusus spesial saum Arafah. Jadi 9 hari dibolehkan. Tidak wajib sih, tapi disunnahkan karena dilipat gandakannya amal kebaikan di hari itu. Kenapa ditekankan saum sunnah? Karena saum itu luar biasa. Pahalanya itu Allah loh yang masih tanpa hitungan, tanpa takaran. Biasanya kan Allah itu kalau mau memberikan pahala disebut angka 10 kali lipat, 700 kali lipat atau berlipat-lipat daripada itu. Khusus saumat tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, as-saumu li wa nazibihi innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Saum itu dilakukan oleh hamba karena aku, karena Allah. Dan aku yang akan langsung membalasnya. Tidak diserahkan catatannya kepada malaikat. Tapi Allah yang langsung membalasnya. Karena dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumannya karena aku. Bukan karena orang. Karena orang bisa aja ngaku-ngaku saum ke orang. Padahal enggak, kan bisa pura-pura. Ke anak, ke istri atau ke suami, ke orang terdekat juga bisa aja. Masuk kamar, kunci saja pura-pura mau tidur, padahal makan minum. Setelah beres, dibersihan mulutnya, kumisnya. Kalau ada yang nempel gitu bekas makan, pura-pura lemes lagi. Kan bisa aja begitu. Tapi karena dilakukan karena Allah, maka tidak melakukan perbuatan seperti itu. Dan di dalam saum terkandung seluruh jenis kesabaran. Sabar di dalam penderitaan karena saumnya. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam melakukan perintah dan sabar dalam menghadapi penderitaan. Musibah berupa lapar, haus, dan lemes. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Selain itu, saum ini menjadi perisai, pelindung bagi pelakunya dari api neraka. Asyamu junnatun yastajinnu bihil abdu minan nar. Saum itu perisai, seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Nabi SAW menjamin orang yang saum sehari saja itu berakibat akan dijauhkan antara dia dengan api neraka sejauh langit dan bumi. Atau dalam riwayat lain Allah akan membuat khandak atau parit yang memisahkan antara dia dengan api neraka sejauh langit dan bumi. Dalam riwayat lain sejauh 70 tahun.
Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun hamba yang saum sehari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Khusus Arafah, ini selain menghapus dosa-dosa juga dosa yang dihapus itu 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Oleh karena itulah maka sangat dianjurkan saum. Di 10 hari pertama bulan Ramadan, 9 hari lah, karena tanggal 10-nya kan gak boleh ya, karena Idul Adha. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Maka beliau SAW menjawab, fa'alaika bis-saum la mislalahu. Kamu kalau begitu harus saum, sebab harus saum itu tidak ada bandingannya. Inilah amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silakan boleh saum setiap hari. Kalau itu menginjak hari Senin dan Kamis, silakan niatkan saum Senin Kamis. Kalau di luar Senin Kamis, silakan niatkan saum mutlak. Kalau kita kebetulan punya hutang saum Ramadan, silakan melakukan saum qadha. Kalau kita punya hutang saum nadar atau kifarat, silakan lakukan, ya. Maka pahalanya akan dilipat gandakan. Inilah amalan pertama yang sangat dianjurkan. Saum, baik yang fardu ataupun yang sunnah, ya. Yang kedua yang juga sangat dianjurkan adalah berzikir dan juga bertakbir. Bertakbir di hari-hari tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan sebutlah nama Allah di hari-hari tertentu, di hari-hari yang sudah ditentukan. Yang dimaksud dengan menyebut nama Allah, berzikir nama Allah di hari-hari tertentu atau yang sudah ditentukan, itu maksudnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak oleh kalian di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut tahlil, takbir dan tahmid. Sampai Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menuturkan ada riwayat bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, kedua-duanya pergi ke pasar. Di sepanjang jalan kedua-duanya bertakbir. Orang-orang pun melihat, ini di zaman ketika Nabi SAW sudah meninggal. Orang-orang melihat 2 sahabat utama, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, sambil berjalan, sambil bertakbir. Lalu orang-orang pun ikut juga bertakbir karena takbir kedua sahabat ini. Karena orang-orang mengetahui kalau 2 sahabat ini takbir berarti itu sunnah. Maka bergemuruhlah suara takbir di setiap tempat. Di jalan-jalan ataupun di pasar-pasar. Dan dianjurkan dengan suara yang terdengar. Baik itu di pasar, di rumah, di jalan, atau di tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian.
Inilah takbir yang disebut dengan sebutan takbir yang mutlak. Makna takbir yang mutlak adalah takbir yang tidak terikat oleh waktu, juga oleh tempat, juga oleh aktivitas. Selama di tempat yang layak, selama di momen yang layak, selama di waktu yang juga tidak terlarang. Ada gitu waktu yang terlarang? Ya adalah. Ketika umpamanya orang-orang tertidur malam-malam, ayo kita gogorowokan di masjid pakai speaker takbir. Kenapa nggak boleh? Sebab mengganggu hukumnya haram. Orang nggak bisa tidur. Ada anak kecil mungkin yang rewel, yang sakit, yang tidur itu susah gitu ya. Baru ngalenyap kata orang Sunda. Kita takbir pakai speaker teriak di masjid umpamanya. Bangun lagi, nangis lagi, kasihan ibunya. Mengganggu orang lain hukumnya haram. Bertakbir hukumnya sunnah. Yang sunnah bila melanggar yang haram maka tidak boleh dilakukan. Oleh karena itulah maka silakan bertakbir secara mutlak kapanpun, dimanapun, selama tidak menimbulkan madarat dengan takbir kita. Ada orang yang sedang sholat di pinggir, kita di pinggirnya, di sampingnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sampingnya ada yang sholat. Tidak boleh, haram. Karena apa? Mengganggu orang yang sedang sholat. Takbirnya sunnah, mengganggunya haram. Maka bila yang sunnah berakibat melanggar yang haram maka tidak boleh. Berdasarkan hal itulah maka takbir-takbir yang dikumandangkan melalui pengeras suara di masjid mungkin nggak mengganggu di rumah sekitarnya. Ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran, ada yang butuh istirahat karena sakit, mungkin tetangga-tetangganya ya. Ada yang sedang sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Ada yang baca Al-Quran, ada yang sedang belajar. Ada yang harus istirahat karena sakit dan yang sejenisnya. Lalu mengganggu, maka tidak boleh. Takbirlah dengan sendiri. Cukup terdengar oleh diri kita sendiri. Karena ya takbir yang kita lakukan lillah, untuk Allah, bukan untuk didengar oleh orang. Jangan sampai sum'ah. Ya, summa itu artinya memperdengarkan amal ibadah berupa amalan lisan agar orang tahu bahwa kita sedang beribadah secara lisan, baik takbir, sholawat, membaca Al-Quran, ya, maka cukup untuk diri sendiri. Tidak boleh sampai mengganggu orang lain. Terlebih yang terganggu itu orang yang sedang sholat, kehusyuannya terganggu, maka kita melanggar apa yang Allah larang. Jadi disunahkan untuk memperbanyak zikir, ya. Nah, zikir ini ada dua. Pertama, zikir yang mutlak. Kapan saja, sejak mulai 1 Zulhijjah kemarin silakan. Sambil nyetir kita zikir, sambil naik motor kita zikir, ya. Ibu-ibu di rumah sambil nyiksik bawang, ngiris bawang, zikir sambil nyapu, bukan zikir, takbir afan. Takbir sambil nyapu Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan. Kapan saja, asal di tempat yang layak. Jangan sampai di WC sambil jongkok atau sambil duduk takbir Allahu Akbar, enggak boleh. Sambil mandi lalu takbiran, nggak boleh, ya. Itu disebut takbir yang mutlak. Kedua ada lagi yang disebut dengan takbir muqayyad. Muqayyad itu yang sudah ditentukan oleh syariat, ya. Kapan? Dimulai dari hari Arafah. Jadi silakan takbir, dan itu adalah yang disyariatkan. Berdasarkan hal itulah maka amalan kedua yang sangat dianjurkan dilakukan adalah bertakbir baik secara mutlak ataupun secara muqayyad. Ketiga, amalan yang juga disyariatkan adalah bila mampu, bila memungkinkan haji tentu saja, ya. Tapi untuk tahun sekarang kita tidak memungkinkan.
Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah mempermudah, melancarkan siapapun yang berniat haji ya. Kita tidak akan bahas secara mendetil tentang haji ini. Keempat, berkurban. Kurban lebih utama dilakukan di tanggal 10-nya. Walaupun boleh di tanggal 11, 12, dan 13-nya. Tapi tanggal 10-nya itu lebih utama. Kenapa? Karena masuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana amal-amal soleh dilipat gandakan dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain. Jadi kurban itu ibadah yang luar biasa karena pertama itu adalah ibadah yang spesial untuk Allah, tidak boleh berkurban untuk selain Allah Azza wa Jalla, dan disandingkan dengan keagungan ibadah salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. Kurban termasuk di antara nusuk. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi dalam ayat ini berkurban, menyembelih itu disandingkan dengan salat. Qul inna sholati wa nusuki. Termasuk juga dalam surah Al-Kautsar Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah kamu, salat Idul Adha. Li rabbika, salatnya dilakukan untuk Rabbmu, untuk Allah. Wanhar, dan menyembelih juga untuk Allah. Salat dan menyembelih. Dari sinilah terlihat keagungan dari menyembelih berkurban. Sehingga oleh Allah Azza wa Jalla disandingkan dengan keagungan salat. Perintahnya disandingkan. Perintah salat, perintah menyembelih. Tadi qul inna sholati wa nusuki. Menunjukkan berkurban itu ibadah yang agung. Oleh karena itulah maka ketika ada orang berkemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban karena sayang dengan uangnya. Dia sudah, budget ini sudah dianggarkan untuk kepentingan dunia. Sayang, makanya tidak berkurban. Padahal ada tuh budgetnya mencukupi. Nabi SAW marah. Sampai mengusir orang itu untuk jauh-jauhlah, jangan sholat berjamaah dengan kami, jangan sholat di masjid kami. Padahal sholat berjamaah itu kan hukumnya bagi laki-laki wajib yang tidak memiliki uzur. Tapi khusus untuk yang tidak mau berkurban pada dia, sana jauh-jauh. Bahasa kita maka sabrang ke Palembang. Jauh-jauh sana. Nabi SAW menyatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kelapangan untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami, sana. Dan ini menunjukkan apa? Ketidaksukaan beliau, kemarahan beliau kepada orang yang seperti itu. Makanya wahai kaum muslimin, jangan sayang kepada uang. Uang itu kita cari sebagai bekal ibadah kita kepada Allah. Uang itu kita cari agar menjadi pahala untuk di akhirat nanti. Seluruh kekayaan yang Allah berikan itu, pertama itu pemberian Allah. Uang yang kita miliki Allah yang ngasih itu, Allah yang mudahkan. Kedua, semua yang Allah sediakan di alam dunia untuk kita ini untuk menopang ibadah. Sebagai alat untuk ibadah. Alat untuk menjadi pahala. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu pribadi kita. Nanti Allah ganti lagi insya Allah. Karena ini adalah sedekah, infak di jalan Allah.
Ini tuh sedekah loh. Tapi sedekah yang diwajibkan. Bahwa kurban sedekah berdasarkan hadis Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makan oleh kamu sebagian dari daging kurban ini. Boleh simpan sebagian dan sedekahkan sebagian. Ini sedekah. Infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Untuk kepentingan kaum muslimin. Untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah akan ganti nanti insya Allah. Lebih besar daripada yang kita keluarkan. Infak sedekah itu ibarat kita mancing gitu, ya. Untuk bisa mancing kita butuh modal. Modalnya umpan, ya. Umpan, baik dengan tenaga mencari cacing atau beli umpan kroto atau apa. Harus berkorban, terus celom, kunyunyut, giriwil. Dapat ikan, yang didapat itu lebih apa? Lebih besar daripada harga umpan kita. Ya, oleh karena itulah maka berkorbanlah. Itu yang pertama. Kedua, dalam hal berkorban ini karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kenapa kita berkorban? Allah yang perintahkan. Kata Allah, wanhar, berkorban kamu, menyembelih kamu. Karena Allah yang merintahkan harus yang terbaik. Harus yang paling memuaskan. Makanya cari yang paling maksimal dari budget yang kita miliki. Kalau kita mampu membeli kurban harga 5 juta, jangan nawar yang 3 juta. Kalau kita mampu berapapun, mampu 10 juta juga mampu, cari yang 10 juta. Tanya umpama memang ini berapa? Besar begini, 8 juta. Ada nggak yang 10 juta? Cari yang lebih besar dari itu. Ada banteng. Oh, bukan itu. Ini mah khusus kambing. Ya. Jadi cari yang lebih besar daripada yang ada kalau budget kita memungkinkan. Jangan sampai kita uang banyak, yang paling murah mana mang, tapi masih manjing. Manjing tuh memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Ini berapa tahun usianya? 2 tahun tuh sudah munglak opat. Munglak itu sudah tanggal giginya gitu. Konon katanya 6 bulan sekali tanggal. Jadi kalau 2 tahun 4. Ada bekasnya ada. Nah, jangan sampai uang banyak tapi yang paling murah mana? Asal memenuhi syaratnya. Ini berapa? 2,5 juta. Aluh. Untuk melaksanakan perintah Allah ala kadarnya, asal-asalan gimana? Ingat riwayat tentang 2 anak Adam yang dua-duanya disuruh berkurban. Dua-duanya melaksanakan. Tapi yang satu memilih yang paling kecil di antara kambing yang ada. Sayang kalau yang gede-gede. Nih, yang satu lagi dipilih yang paling bagus, paling besar nih. Apa yang terjadi? Allah terima orang yang berkurban dengan yang paling besar dan Allah tolak yang berkurban dengan yang kecil. Padahal memenuhi syarat, tapi yang paling minim. Karena yang melandasi kurban dia bukan takwa. Kepaksa aja gitu ya. Takut diazab, ya udahlah asal melaksanakan aja. Bukan takwa. Maka ditolak. Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka wahai kaum muslimin, kalau mau berkurban jangan sekali-kali mengungkapkan pertanyaan mana yang paling murah tapi memenuhi syarat. Jangan. Tapi tanya mana yang paling besar, paling mahal. Ini nih berapa? 8 juta. Ada nggak yang 10? Sebab saya budgetnya 10. Kalau tidak ada itu yang paling besar, ya udah itu saja, ya. Inilah yang keempat yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Baru 4 aja dulu ya, sisanya nanti lain kali.
Mudah-mudahan nanti terungkap dalam tanya jawab. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637, sekali lagi ke nomor 022 86862637, atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz dan seluruh yang menyimak. Oh, sudah ada yang telepon masuk. Ya, halo. Silakan diulang kembali kepada penelpon di nomor 02286862637. Silakan di 02286862637. Kok nggak nyala tadi ya? Iya, tidak. Ada. Ya, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Agus di Cibadu, Ustaz. Silakan Kang Agus. Barakallahu fiik. Fika barakallah. Ustaz, berkenaan dengan puasa di bulan di awal Dzul Hijjah ini, kalau kita berpuasa juga mengikutkan Sabtu dan Ahad, bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus di Cibaduyut. Barakallahu fiik. Tadi sudah disinggung larangan hari Sabtu. Para ulama tidak sepakat tentang haramnya saum sunnah di hari Sabtu. Ada yang membolehkan, ada banyak. Lebih banyak jumhur ulama membolehkan. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Bulughul Maram juga ada. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering melakukan saum setiap Sabtu dan Ahad. Oleh karena itu, jumhur ulama yang membolehkan saum sunnah di hari Sabtu menilai larangan saum sunat di hari Sabtu itu syadz. Adapun ulama yang berpendapat tidak boleh saum hari Sabtu di adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena kesahihan hadis ini. Dan hadis ini tidak mansukh juga tidak syadz, tapi hadis yang sahih. Bahkan beliau menyatakan seandainya saum sunnah muayyanah jatuh di hari Sabtu maka tidak boleh. Seperti contoh umpamanya saum Arafah jatuh di hari Sabtu maka jangan saum. Berdasarkan hadis tadi. Seperti saum Daud ya pasti jatuh di hari Sabtu maka tidak boleh. Seperti saum Asyura jatuh di hari Sabtu maka tidak boleh. Itu kata beliau. Adapun jumhur ulama menyatakan dibolehkan. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon di nomor 02286862637. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Yusuf dari Balenda. Ya, silakan. Silakan. Pak Ustaz mau nanya, bagaimana kan sekarang ada fatwa dari salah satu organisasi bahwa sekarang dalam kondisi COVID gini, bahwa kurban itu lebih baik menggunakan uang saja daripada dengan memotong kurban karena dengan itu kita akan memberikan penyebaran COVID-nya itu akan menyebar karena orang berkumpul. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Iya. Dengan uang itu. Taib. Sudah? Sudah Pak Ustaz. Iya, taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Pak Yusef. Pak Yusef di Balai Endah. Barakallahu fiik. Pertama, boleh enggak kurban diganti dengan uang? Tidak boleh, tidak sah. Nanti bisa mengakibatkan hilangnya syariat kurban. Walaupun uangnya lebih besar, kurban itu daging kambingnya cuma 4 atau 5 juta, kita infak sedekah sebagai pengganti kurban 100 juta. Maka tetap tidak sah, tidak dianggap berkurban. Tapi dia dapat pahala infak, pahala sedekah dapat. Tapi pahala kurbannya tidak dapat. Syariat kurbannya tidak dia laksanakan. Ya, semua
amal ibadah yang berupa pengorbanan dengan barang tidak boleh diganti dengan uang. Seperti zakat fitrah dengan bahan makanan pokok tidak boleh dengan uang. Seperti umpamanya membebaskan budak. Tidak boleh, budak berapa harganya sekian, udah aja saya bagikan uang, itu tidak boleh. Seperti juga kurban, ya. Walaupun lebih mahal daripada harga kurban, maka tidak boleh. Adapun kekhawatiran kurban itu menjadi media penyebaran COVID-19 ini tinggal diantisipasi dari segi teknis, ya. Saya sering juga ditanya bagaimana pelaksanaan kurban di musim pandemi COVID-19 ini. Pertama, kita katakan tetap laksanakan kurban. Kedua, laksanakan dengan cara yang aman. Umpamanya nih, ya. Tetap jaga jarak antara sesama panitia. Tetap memakai masker. Yang tidak terlibat sebagai panitia tidak boleh nonton, berkerumun. Udah diam saja di rumahnya masing-masing. Ada seksi keamanan yang bertugas untuk membubarkan itu. Yang nonton jangan ngumpul di sini. Sana. Tapi panitia berapa orang? Paling 30 orang, 40 orang, 50 orang. Oke, di tempat yang luas jaga jarak. Nah itu insya Allah bisa. Dan orang yang menjadi panitia sudah terseleksi dari aspek kesehatannya. Sudah bila perlu diadakan rapid test umpamanya, ya. Dia memastikan bahwa dia itu tidak terkena virus corona. Kemudian ini suhunya, ya. Kemudian sebelumnya dia wajib mencuci tangannya. Kemudian steril juga pakaiannya. Bila perlu ada APD khusus untuk pakaiannya. Kemudian pada waktu pelaksanaannya juga jaga jarak. Dan waktu pembagiannya jangan pakai kupon. Kalau pakai kupon bergerombol lagi, susah diatur. Diam di rumah masing-masing, diantar. Dan ada petugas untuk itu. Jadi lebih ekstra kerja panitia, ya. Dan lebih capek, lebih gede pengorbanannya, lebih melelahkan, lebih gede pahalanya, insya Allah. Jadi secara teknis saja diatur sehingga tidak terjadi kerumunan massa. Baik ketika penyembelihannya, ketika menyincangnya, membungkusnya, sampai ketika pembagiannya tidak boleh ada kerumunan massa. Massa yang kekeh datang untuk menonton berkerumun, ancam saja. Siapa yang ada di sini nggak dikasih gitu, pasti takut ya. Siapa yang ada di sini dari awal sampai akhir atau di tengah-tengah tidak akan dikasih, dicirian. Takut, akhirnya pulang ya. Jadi harus ekstra ketat dalam hal pengamanan dan pengaturan. Harus rewel ketua panitia dan keamanan untuk mengatur, tidak boleh adanya kontak fisik ya antara sesama panitia apalagi masyarakat umum. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat dari Ummu Hanifah dan beberapa penanya yang mewakili yang tema pertanyaannya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurban, alhamdulillah suami sebagai pencari nafkah sudah berkurban. Bagaimana sebaiknya kurban tetap atas nama suami dan keluarga atau anak karena suami sudah pernah berkurban, sedang anak belum pernah, niatnya suami yang membiayai terus dikasihkan ke atas nama anak. Apakah itu diperbolehkan atau sebaiknya kurban sapi atau kambing, Ustaz? Silahkan. Syukran. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Kurban itu sekali lagi bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun. Jangan mentang-mentang pernah kurban tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sudah. Kita nggak kurban lagi padahal mampu. Enggak, setiap tahun. Dan
kurban kepala rumah tangga itu untuk seluruh keluarga sebanyak apapun jumlah keluarganya. Umpamanya satu orang kepala keluarga memiliki anggota keluarga 20 orang. Istrinya ada 4. Masing-masing istri ini punya anak 5 gitu. 20 orang begitu kan ya. Maka cukup 1. Dan itu untuk sekeluarga. Cukup 1 kambing, bukan sapi. Kecuali kalau di kalangan anggota keluarga tersebut sudah ada yang memiliki gaji sendiri. Istrinya punya usaha sendiri, punya gaji sendiri dan mampu. Maka istrinya terkena kewajiban. Sebagian anaknya ada yang sudah bekerja dan memiliki gaji. Maka anaknya juga yang memiliki gaji itu terkena kewajiban. Adapun yang masih disubsidi mutlak oleh orang tuanya maka sudah tercakup ke dalam kurban yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Oleh karena itulah maka walaupun suami sudah kurban di tahun-tahun yang lalu, tahun sekarang kalau mampu ya terkena lagi syariat kurban. Dan apa yang kurban suami itu sudah mengcover seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kecuali sekali lagi kalau istrinya atau anaknya ada yang sudah memiliki penghasilan tersendiri, maka dia terkena syariat kurban secara individual. Jadi jangan sampai karena pernah berkurban, maka dia tidak merasa wajib lagi kurban sekarang padahal mampu. Jangan. Nggak perlu mengkurbankan anaknya. Anaknya sudah terkurban, sudah tercover oleh ayahnya ya. Kecuali kalau sang anak tersebut sudah gede, sudah punya penghasilan sendiri dan besar, mampu, silakan dia kurban sendiri ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon di nomor 0228686267. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Arman dari Buah Batu. Silakan, Pak Abu Ammar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya. Kurang keras Pak, bisa dikeraskan? Yang mau bertanya, jika sekarang kan banyak yayasan-yayasan di Iya. daerah, apakah lebih baik kita menyebarkan beberapa kambing ke beberapa yayasan atau beli satu saja yang besar gitu Ustaz? Karena dananya mencukupi untuk umpamanya 3 ekor kambing. Seperti itu Ustaz. Dan Satu orang itu? Iya. Ya. Apa pertanyaannya? Yang Ana tangkap pertanyaannya apakah kalau punya dana besar itu boleh ke beberapa yayasan atau cuma satu? Barakallahu fik. Iya, boleh nggak? Pertama, seorang berkurban dengan lebih dari 1 ekor kambing. Boleh. Nabi SAW itu menyembelih ratusan unta ketika Idul Adha ya. Selebihnya adalah sedekah. Kalau kita punya budget yang banyak, silakan kita sembelih umpamanya kita beli 10 ekor unta lalu kita sembelih lalu kita bagi-bagi boleh ya. Nah, apakah kalau ke budget kita banyak hanya disalurkan ke satu yayasan atau ke beberapa yayasan ya? Mana yang lebih membutuhkan? Terutama yang benar pelaksanaan secara syar'i juga amanah gitu ya. Tidak ada khianat yang dilakukan oleh kepanitiaan, orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan mengerti, faham tentang fikih kurban sehingga tidak salah penyaluran, kulitnya tidak dijual oleh panitia, gitu kan kebanyakan dijual kan oleh panitia. Tidak boleh yang seperti itu ya. Nah, jadi yang amanah. Adapun kalau semuanya sama amanahnya, maka silakan distribusikan secara merata ke tempat-tempat yang membutuhkan. Tidak dihitung satu-satu. Tapi mungkin ada yayasan yang ini mah tidak perlu dibantu sudah banyak. Ada yayasan lain ini mah minim sekali nggak ada yang bantu. Kita kasih 10 ekor, yang satu cukup 2 ekor, yang lainnya lagi cukup umpamanya 1 ekor, bisa begitu. Jadi tergantung
yang dibutuhkan oleh lingkungan yang keberadaan yayasan itu ada di sana, tergantung butuhnya segimana. Tanya, yayasan ini butuhnya berapa gitu ya. Mustahiknya berapa, yang ada berapa, kurangnya berapa. Lalu kita cover ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz jawabannya. Kita kembali lagi ke penelpon yang sudah masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Barakallahu fiik. Saya Tasli dari Kota Haji, Ustaz. Iya, Pak Tasli silakan. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama, mana yang lebih utama, berkurban dengan sapi atau berkurban dengan domba? Yang kedua, saya pernah mendengar ini, Ustaz. Kalau menggibahi pemimpin itu katanya mendekatkan diri kita terhadap neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nah ini sanad hadisnya seperti apa, Ustaz? Taib. Sudah Pak? Iya, terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, ada 2 pertanyaan. Mana yang lebih utama? Apa tadi? Sapi ataukah kambing? Apakah lebih baik sapi atau kambing? Sebenarnya yang dilihat adalah nilai ketakwaan ketika berkurban. Ya, kalau umpamanya kita memiliki budget yang maksimal, umpamanya 8 juta bahkan 10 juta. Terus urunan sapi dengan yang lain. 7 orang. Kalau 10 juta kan nggak masuk beli sapi 10 juta. Urunan sama orang lain. Haruskah rata 10 juta? Tidak. Mungkin ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Akhirnya terkumpul umpamanya 30 juta dari 7 orang dengan jumlah urunan yang berbeda. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3. Jadi 1 sapi. Boleh nggak? Boleh. Nggak adil dong? Adil. Karena nanti pahalanya juga beda. Yang urunan 10 juta dengan yang urunan 3 juta, pahalanya tidaklah sama. Ya. Mana yang lebih banyak pengorbanan nilai dan manfaatnya, itu yang lebih besar pahalanya. Mungkin saja yang urunan 3 juta lebih besar pahalanya daripada yang 10 juta. Mungkin. Umpamanya yang 10 juta mah uangnya miliaran. Yang 3 jutanya cuma punya 3 jutanya. Mana yang lebih gede pengorbanannya? Yang 3 juta. 10 juta dari miliaran mah nggak terasa apa-apa. Tapi 3 juta bagi orang yang punya segitu, habis tuh. Besok lusa harus mikir lagi. Kalau umpama nilai pengorbanannya sama, keikhlasannya sama gitu ya, maka yang dilihat adalah baru nilai manfaat. Dan yang besar, urunannya lebih besar manfaatnya. Oleh karena itulah, maka kalau kita mau menitipkan, tolong belikan. Dengan budget yang saya miliki maksimal sekian, terserah mau ke kambing mau ke sapi. Mana yang lebih utama? Sama saja nilai pahalanya ya. Baik kambing maupun sapi sama nilai pahalanya. Ini yang pertama. Kedua, menggibahi penguasa. Jelas keharaman menggibahi penguasa lebih besar daripada keharaman menggibahi individu orang biasa. Kenapa? Karena efeknya jauh lebih buruk. Kalau gibah kepada sama manusia yang tidak ada pengaruh di masyarakat, sudah besar dosanya. Apalagi yang ada pengaruh besar di masyarakat. Ada 2 yang pengaruhnya besar di masyarakat. Pertama penguasa, yang kedua ulama. Para duat, para asatidz. Kalau umpamanya para ulama digibahi, lalu orang-orang hilang kepercayaan, maka bisa mempengaruhi dakwah. Dakwahnya bisa tidak dengar, ditinggalkan. Akhirnya umat malah poeken obor. Artinya apa? Kehilangan cahaya.
Akhirnya dia mencari orang yang bukan ustadz, bukan dai, bukan ulama untuk dimintai fatwa, ya lebih parah lagi. Maka dakwah bisa tersendat, terhalang, bahkan mati dengan menggibahi para ulama. Nah, demikian juga menggibahi penguasa. Apa yang timbul hanya madarat. Rakyat jadi benci kepada penguasa. Kalau benci, akhirnya apa? Mengumpat, mendoakan keburukan, akhirnya tidak taat kepada aturan-aturan yang baik sekalipun ya. Kemudian bereaksi, melahirkan demo dan yang sejenisnya yang merusak fasilitas itu madarat. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya hanya puas. Tidak ada perbaikan yang ditimbulkan dari menggibahi penguasa. Penguasa itu banyak keburukannya, pastilah namanya juga orang, ya. Apalagi orang yang awam tentang agama. Dan rata-rata yang menjadi penguasa adalah orang yang awam tentang agama. Terus melakukan kesalahan, ya pasti. Boleh nggak menggibahinya? Haram, tidak boleh. Terus digimanain? Masa dibiarkan? Ya nasihati. Kalau mampu, kalau tidak mampu sabar. Walaupun kata Nabi SAW mereka memukuli punggungmu. Sabar. Itu kata Nabi SAW. Jadi sama semut juga diinjak-injak teing mematikan gitu ya. Jadi dengan peribahasa semut pun kalau diinjak gigit bukan mati, itu bisa menolak hadis Nabi SAW yang menyatakan sabar. Walaupun mereka itu merampas hartamu dan mencambuki punggungmu. Itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nah itu hadis itu ditolak hanya dengan peribahasa semut pun kalau diinjak-injak mah gigit. Terus pakai akal, pakai logika, sampai kapan kita harus begini? Kata Nabi SAW, hatta talaqawni fil haud. Sampai kalian menemui aku di haud. Sampai mati. Oleh karena itu para ulama zaman baheula tidak ada satupun yang mulus punggungnya. Semuanya pernah merasakan cambukan penguasa, pernah merasakan di penjara. Apakah mereka menggibahinya? Apakah mereka itu menyulut orang untuk berontak? Tidak sama sekali. Itulah manhaj yang benar berdasarkan nas ayat dan hadis. Kata Nabi SAW nanti akan muncul penguasa-penguasa yang jahat, yang zalim. Terus, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa perintah engkau kepada kami ya Rasulullah? Isbiru hatta talaqawni fil haud. Sabar. Sampai kalian menemui aku di haud. Walaupun mereka itu memukul punggungmu dan merampas hartamu. Sabar. Tidak menggibahi, tidak memberontak. Pemberontakan dan penggibahan hanya melahirkan madarat tanpa ada manfaat. Itu hadis Nabi yang sahih. Lalu dibantah hanya dengan masa gitu diem. Semut juga diinjak-injak mah pasti gigit. Peribahasa itu bisa menolak hadis. Dan itu terkena dengan ayat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Mendahului Allah dan Rasul artinya hanya mendahulukan pendapat pribadi daripada ayat dan hadis. Itu berbahaya ya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali ke penanya melalui pesan singkat dari Ibu Mei di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misal ingin berkurban karena motivasi diri sendiri karena sudah berhaji, jadi ada keinginan harus berkurban atau lebih banyak melakukan amal soleh. Apakah itu dibenarkan tanpa bermaksud ingin diketahui orang lain, hanya keinginan diri sendiri saja? Syukran Ustaz, silahkan. Iya, barakallahu fiik. Siapapun kita sudah haji ataukah belum? Siapapun kita, status kita, apakah kita tokoh atau bukan. Baik tokoh formal atau informal. Tokoh formal umpamanya pejabat. Ketua RT, RW ataupun kades atau lurah atau camat. Yang informal seperti contohnya umpamanya para duat, para da'i, para kiai. Tidak punya jabatan apa-apa di tengah masyarakat. Tapi ditokohkan. Siapapun. Maka niatkan semua ibadah amal soleh termasuk kurban
Karena melaksanakan perintah Allah, bukan karena malu kepada sama manusia. Duh, saya kalau nggak kurban malu, saya kan tokoh politik, saya kan ustadz, saya kan sudah haji, masa sudah haji nggak kurban malu. Jangan sampai begitu, itu berarti karena orang. Jadi beramal karena orang itu syirik. Meninggalkan amalan karena orang itu riya. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nas riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Wal ikhlas ayyu'afiyanallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena orang itu riya. Beramal karena orang itu syirik. Dan ikhlas adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya baik meninggalkan amalan ataupun melakukan amalan bukan karena orang, bukan karena kepentingan dunia. Tapi karena Allah yang memerintahkan. Walaupun kita bukan tokoh, walaupun belum haji, walaupun kita ini bukan orang yang disorot oleh masyarakat, ya, tapi sudah mampu melaksanakan kewajiban kurban, ya berkurbanlah. Tanpa saya melihat, saya bukan tokoh, bukan RT, bukan RW, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan ustadz, tapi lihat saya mau kurban atuh. Nah itu untuk kebanggaan di hadapan manusia bisa merusak nilai kurban tersebut. Intinya ikhlaskan semua niat amal kita termasuk kurban karena Allah. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya dalam semua itu, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Ustaz, kita beralih lagi ke penanya melalui pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz dan seluruh yang menyimak. Sebelumnya Fulan sedang puasa Daud, kemudian Allah tanggal 2 Zulhijjah ini beliau tidak puasa. Yang ana tanyakan mohon penjelasannya, apakah beliau masih meraih keutamaan dengan puasa 7 hari tersisa ke depannya? Jazakumullahu khairan. Silahkan. Iya, kalau yang biasa saum Daud hari ini tidak bisa saum karena ada udhurnya udhur syar'i, maka tetap pahala saumnya tetap dapat. Umpamanya sakit atau umpamanya harus periksa darah yang menyebabkan harus berbuka, harus makan atau safar, ya maka tidak saum, maka tetap pahalanya dapat. Adapun kalau tidak ada uzur, maka tidak dosa, tidak apa-apa, ya. Nah, sekarang sisanya dari tanggal 3 sampai tanggal 9 boleh nggak saum? Boleh bingit, ya. Namanya saum mutlak. Boleh. Tidak apa-apa, teruskan saja. Kalau sekarang tidak saum, besok saum terus. Nah, kalau besok saum, Sabtunya harus saum. Sebab kalau besok saum, Sabtu tidak saum, berarti apa? Infirad, maka tidak boleh, ya, harus disambung. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.